Sekali lagi saya ucapkan Shalom. Halo. Shalom. Halo. Haleluya. Puji Tuhan. Tapi saudara boleh salam kanan kiri ya, muka belakang dengan model Jepang ya. Puji Tuhan, senyum yang manis. Mungkin dengan suaminya tadi belum senyum, dengan istrinya belum senyum, sekarang senyum. Lupa. Haleluya. Puji Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita sudah memasuki bulan yang baru, yaitu bulan Oktober. Saya percaya kita semua berharap bulan ini adalah lebih baik daripada bulan-bulan kemarin. Amin. Keluarga kita lebih sehat. Amin. Pekerjaan, usaha, studi kuliahmu lebih diberkati. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, minggu yang lalu di Warta Jemaat, Pak Lukas menyampaikan khotbah tentang Yesus dan kebahagiaan. Jadi Bapak Ibu Saudara, ada 7 kata bahagia ya di dalam kitab Matius. Bagi beberapa jemaat yang tidak hadir minggu yang lalu, silakan saudara boleh membaca warta atau melihat kembali khotbah yang rekod daripada video khotbah minggu lalu di YouTube atau dibagi di grup kaum bapak ya, saudara bisa mengikuti melihat dan mendengar pesan firman Tuhan. Jadi intinya minggu yang lalu ya saudara, khotbah pesan firman Tuhan, kebahagiaan hanya bisa diperoleh dengan 2 hal, yaitu relasi yang baik secara vertikal dengan Tuhan dan relasi yang baik, membuahkan relasi yang baik secara horizontal dengan sesamanya. Jadi Bapak Saudara, the happiness of Christ atau kebahagiaan di dalam Kristus akan diperoleh ketika Bapak Ibu Saudara mendengar khotbah Yesus di bukit itu. Dan inti daripada khotbah Yesus di bukit adalah kebenaran di hadapan Tuhan dan hidup yang baik dengan sesamanya. Jadi vertikal dan horizontal. Happiness will far from you, akan menjauh daripada hidupmu ketika engkau menjauh dari Tuhan. Ketika engkau menjauh dari penciptamu, ketika engkau menjauh dari Yesus, engkau boleh punya duit banyak, engkau boleh terkenal, engkau boleh punya segala-galanya, tetapi semuanya itu nothing, akan menjadi useless dan sia-sia, akan menjadi kering kehidupanmu ketika tidak ada Yesus dalam hidup kita. Juga relasi sosial, relasi dengan sesama, dengan keluarga yang baik pada saudara, dengan suami istri yang harmonis, ya, teman sekasur, ya, konsol sekasur, harus rukun, harus bisa senyum dan peluk-pelukan, bukan pukul-pukulan. Itu kunci anak-anak juga bahagia. Tetangga juga akan bahagia melihat kesaksian Kristen. Jadi saudara, ini perlu diusahakan, saudara harus terus belajar firman Tuhan. Seri khotbah tentang bagian ini kurang 2 poin ya untuk khotbah Yesus, tetapi saya tidak akan menyampaikan di hari ini. Seri itu akan saya lanjutkan di kesempatan yang lain. Tetapi pagi hari ini bagi saudara, saya akan berbicara tentang iman dan anugerah Allah di masa krisis. Faith and the grace of the Lord in the midst of crisis time. Masa yang penuh dengan krisis. Iman dan anugerah Allah.
Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, mari kita akan membaca firman Tuhan dari Ibrani pasal 12. Kita akan baca ayat 28. Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-28. Kita akan baca bersama-sama. Yang sudah ketemu katakan amin. 1, 3. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan mengatakan bahwa kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Apa itu kerajaan yang tidak tergoncangkan? The kingdom is the kingdom of God. Kerajaan itu adalah kerajaan Allah. Jadi bagi saudara, orang yang percaya kepada Yesus, Yesus hadir dalam hidupnya, Yesus hadir dalam rumah tangganya, Yesus hadir dalam bisnisnya, Yesus hadir dalam kegiatan hidupnya. Itu artinya the kingdom of God itu ada di dalam diri mereka. Pemerintahan Allah, hadirat Allah ada dalam kehidupan mereka. Surga tidak pernah mengalami resesi. Surga tidak pernah mengalami krisis. Surga tidak pernah mengalami yang namanya duka cita. Bapak Saudara bisa melihat banyak sekali referensi ayat di dalam kitab Wahyu bahwa di surga tidak ada air mata, penderitaan dan seterusnya. Yang ada adalah sejak manusia jatuh dalam dosa, yaitu di Taman Eden, Kejadian pasal 3 sampai hari ini, di situ ada sickness, ada sakit penyakit, ada penderitaan, ada suffering, ada krisis, ada banyak sekali, yaitu pertikaian penderitaan di tengah dunia ini. Bapak sudah selamat Tuhan, firman Tuhan berkata, you have received the kingdom which cannot be shaken. Engkau sudah menerima kerajaan yang tidak tergoncang. Yesus dalam pengajaran doa Bapa kami, dalam frasanya dikatakan, Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti. Cirinya apa bagi saudara? Surga itu cirinya damai sejahtera, peace di dalam hati, rejoice, fullness of grace, anugerah. Nah bagi saudara, tetapi yang terjadi, kita harus mengerti bahwa saat ini dunia sedang mengalami yang disebut resesi atau krisis yang paling hebat dalam sejarah manusia. This is the toughest time in the history of human being. Ini adalah masa yang paling sulit dan sukar dalam kehidupan sejarah manusia. Dan ini melanda seluruh dunia. Dan saudara, tidak pernah orang membayangkan situasi yang seperti ini. Bahkan orang-orang besar cerita kemarin bahwa Presiden Amerika Donald Trump pun kena COVID-19 dan istrinya. Saudara, sehingga dia harus diisolasi. Dia harus tidak bisa melakukan kampanyenya. Dia harus mengendalikan pemerintahan dari tempat isolasinya di sebuah rumah sakit yang dirahasiakan, rumah sakit tentara. 1 minggu yang lalu saya mendengar radio dari salah satu radio Kristen di Jogja, dan di situ ada news berita yang membahas tentang ekonomi dunia. Dan salah satu pertanyaannya, apakah tanda bahwa dunia ini sedang menghadapi resesi atau krisis ekonomi? Dikatakan oleh ahli ekonomi Indonesia, saudara, dia katakan kalau terjadi 2 kali dalam triwulan berturut-turut ekonomi sebuah negara itu minus, 2 kali triwulan berturut-turut,
maka itu negara itu terjadi krisis. Dan average sudah di rata-rata bagi saudara, dari 200 sekian negara, keadaan ekonomi dunia adalah sudah mencapai minus 4, sekian persen. Minus seluruh dunia, saudara. Jadi kalau dagang, untung yang dulu 1 juta, cuman untungnya cuman mungkin 400.000. Kalau dagang yang dulu untung ya 1.000, sekarang malah minus. Utang harus hutang 400 rupiah. Bapak Ibu Saudara, ini yang disebut tough time, resesi, krisis. Dan saudara Indonesia, saudara diprediksi 0% pertumbuhannya, jadi tidak mengalami krisis. Ya, karena 0%. Minus 2, sekian, tetapi kalau bisa naik 0%, tidak plus, Indonesia ya krisisnya kecil. Jadi bagi saudara, kita harus banyak berdoa untuk bangsa ini. Amin. Kita juga terus banyak berdoa. Saya baru saja membaca satu berita dari grup, ya, dari WhatsApp saudara, bahwa di tengah-tengah krisis ini ada ribuan orang percaya kepada Yesus di seluruh dunia. Bahkan di negara Iran, saudara tahu Iran, itu ribuan orang datang kepada Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi kita hidup, gereja hidup, umat Tuhan hidup di masa yang sukar, di masa yang tidak mudah. Jadi kita harus menyadari hal itu. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, kita membutuhkan yang namanya faith and grace, iman dan anugerah. Iman adalah milik saudara kepada Tuhan, anugerah adalah datangnya dari atas kepada setiap saudara. Yang mengerti katakan amin. Amin. Kita membutuhkan strong faith, iman yang kuat untuk mendapatkan grace dari Tuhan. Kita sudah tidak boleh hidup biasa-biasa saja. Dengan Tuhan biasa-biasa saja. Doanya biasa-biasa saja. Ibadahmu biasa-biasa saja. Situasi sudah berubah, saudara. Zaman sudah sangat berubah. Cara hidup manusia harus berubah kepada yang namanya new normal. Harus mengadakan adaptasi yang baru supaya survive dalam bisnis, dalam keluarga, tetap harmonis, tetap hangat, tidak panas, tidak emosional, tetap dingin, tetap bisa doa. Kenapa? Iman yang kokoh karena grace dari Tuhan yang begitu kuat ada di dalam keluarga dan pribadi saudara. Yang mengerti katakan amin. Nah, Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan, anak-anak Tuhan di masa krisis ini janji Tuhan tidak akan mengalami resesi. Yang mengerti katakan amin. Yang percaya katakan amin. Janji Tuhan di dalam kerajaan Allah, kalau engkau in the kingdom of God, engkau bukan out of the kingdom of God, engkau tetap merasakan sense of inspiration, hadirat Yesus dalam hatimu, dalam keluargamu, yang ada dalam pikiran Yesus, yang ada dalam hidupmu Yesus, yang ada dalam pergaulanmu Yesus, yang ada dalam ekonomi rumah tanggamu Yesus, yang dalam hubungan-hubunganmu adalah Yesus. Yesus yang menjadi center dalam bisnismu, dalam rintisan bisnismu, dalam segala usaha yang kau kerjakan. Yesus, kau akan menjadi orang dijamin sukses. Amin. Engkau akan menjadi pribadi-pribadi anak muda yang sukses. Saudara, dalam sejarah sudah sering terjadi krisis. Dan yang terakhir adalah di Indonesia, salah satunya tahun 98. Banyak kesaksian saudara, di tengah krisis muncul orang-orang hebat. Muncul pengusaha-pengusaha yang hebat. Justru di tengah-tengah kesulitan itu, orang menjadi fighting dan mencari Tuhan sungguh dan menjadi orang yang hebat. Saudara, itu adalah attitude.
Pagi ini saya membagikan 3 hal. Bagaimana saudara dapat menerima grace dari Tuhan sehingga engkau tidak akan mengalami resesi di dalam hidup. Engkau tidak akan mengalami krisis, tapi dipelihara oleh Tuhan. Yang pertama, saudara, prinsip kebenaran yang pertama, saya ingatkan kembali, saya garis bawahi kembali, utamakan Tuhan dalam hidup. Put God first. Katakan utamakan Tuhan. Saya mau mengutamakan Tuhan. Mari kita buka di dalam Matius 6 ayat 33. Mari kita buka Matius 6 ayat 33. Mari kita baca bersama-sama apa yang Yesus katakan. 1, 3. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Bapak Ibu Saudara, firman Yesus katakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu, Yesus bicara soal makanan, minuman, perumahan, dan kebutuhan manusia. Yesus katakan, all these things shall be added. Semuanya ini akan ditambahkan jika engkau mengutamakan Tuhan. Kalau engkau mengutamakan Yesus dalam hidup. Kebenarannya bagaimana Bapak Ibu Saudara? Saya bersaksi bagaimana Tuhan memelihara kehidupan saya pribadi, keluarga, dan juga pelayan. Saya memperhatikan ketika saya mulai kendor dari Tuhan, apapun alasannya karena capek dan sebagainya, tidak disiplin mencari Tuhan, maka ada banyak musuh yang datang. Dan saya kewalahan untuk mengatasinya. Tetapi bagi saudara, di tengah-tengah krisis seperti ini, kami Rumah Indonesia banyak sekali mujizat justru terjadi. Kami jauh dari kota, membutuhkan waktu dari sana ke sini kurang lebih hampir kalau naik mobil lancar saudara 25 menit. Dulu di Babarsari. Tetapi saudara, di tempat itu banyak mujizat terjadi dalam hidup. Dan kesaksian singkat saudara, Rumah Indonesia di tempat itu diberikan mujizat, dikasih tanah sama Tuhan 1029 di kemuliaan Tuhan. Tapi saudara, itu sebuah pencarian yang sudah bertahun-tahun. Tetapi saudara yang dikasih Tuhan, ketika Tuhan merilis His grace, semua yang tertutup dibukakan oleh Tuhan. Ketika Tuhan bertindak, maka semua pintu-pintu yang tertutup dibukakan sama Tuhan. Dan iblis tidak bisa mencuri, bahkan menghabisi, mengacukan the kingdom of God, di mana Allah hadir di dalam kehidupan pelayanan dari kita semua. Percaya kepada kami. Darah Tuhan berikan kepada kami. Kami pengurusan semua begitu lancar, semua surat-surat sudah lengkap, dan saya juga sudah pindah KTP di sana, dan tinggal 2 langkah pembayaran kedua, pembayaran ketiga akhir Oktober ini. Semua Tuhan sudah sediakan uangnya. Surga itu kaya, Bapak Ibu Saudara. Amin. Saudara mau apa saja, Yesus memberi jaminan. Burung di udara yang tidak menabur, tidak menanam, dipelihara. Bunga di ladang yang pagi hari, esok hari, sore hari dibakar, dihiasi sama Tuhan. Salomo dalam segala kemegahannya, dia tidak berhias seindah daripada bunga-bunga di ladang, tetapi dirawat, dipelihara, didandani sama Tuhan. Apalagi engkau yang disebut sebagai the sons, the children of God, anak-anak Allah. Tuhan akan mendandani kehidupanmu. Dikasih pakaian, dikasih rumah
rumah, dikasih pekerjaan, dikasih bisnis yang baik. Amin. Anak-anakmu sukses, masa depan sukses. Saudara membangun masa depan dengan the mindset of Christ, pikiran Kristus di sini. Yesus berkata, put God first, seeking first the kingdom of God. Yang pertama, saudara, cari dulu kerajaan Allah. Dan ini artinya apa? Berbicara, Yesus berbicara prioritas kehidupan. Jangan hobimu nomor 1, Tuhanmu nomor 10. Hobi main bola, hobi main futsal, hobi mancing, hobi apa saja, saudara, menjadi nomor 1. Tapi Tuhan Yesus menjadi nomor 3. Itu kebalik. Halo, saudara, selamat Tuhan, kita harus bertobat di sisi ini. Amin. Karena Tuhan tidak mau di nomor 2 kan, 3 kan, 4, apalagi saudara. Pekerjaanmu menjadi nomor 1, keluargamu menjadi nomor 1, bisnismu menjadi nomor 1, dan seterusnya. Yesus nomor kesekian. Cari Yesus kalau kau butuh. Cari Yesus kalau kau kepepet. Saudara, saya kira ini adalah pemikiran, mindset yang tidak sesuai dengan apa yang Yesus ajarkan. Tidak mengerti kata-kata. Yesus berkata, carilah dahulu, seeking God first. Itu artinya secara sadar kita, para saudara, mengutamakan Tuhan. Setiap pagi bangun, apakah engkau sudah mencari Tuhan? Apakah Tuhan Yesus yang menjadi utama? Engkau bersekutu dengan Tuhan? Engkau bangun jam 4, engkau sudah bekerja ini dan sebagainya. Bangunlah sebelum jam 4 supaya Tuhan menjadi nomor 1. Apakah Yesus tidak pernah menjadi teladan? Tapi saudara, di dalam Markus pasal yang ke-1 ayat 36, pagi-pagi benar Yesus pergi ke tempat sunyi dan berdoa bersekutu dengan Bapaknya. Pagi-pagi sebelum dia melayani, sebelum dia mengajar, sebelum dia berkhotbah, sebelum dia mengkonseling, sebelum dia menyembuhkan banyak orang, saudara, dia menjadi teladan kita semua supaya dia bersekutu dengan Bapaknya menjadi yang nomor 1. Saudara, sekarang ini tidak mudah. Ya, kalau kita tidak mendisiplin diri kita. Katakan disiplin. Disiplin. Dan selamat Tuhan. Jadi kalau saudara menjadikan Tuhan menjadi nomor 1 dalam hidupmu, firman Tuhan katakan semuanya ini akan ditambahkan. Siapa yang menambahkan? Amin. Jadi yang disebut blessing, berkat, is come from God. Jerih lelah kita tidak menambah. Pekerjaan hanya menjadi sarana, tetapi yang menambahi adalah Tuhan. Anugerah Allah, saudara, akan tercurah. Tetapi ketika kita membuat ayat sendiri melalui kehidupan kita, di mana kita menafikan perjumpaan setiap pagi dengan Tuhan, ibadah-ibadah engkau abaikan, saudara, maka the grace of the Lord akan menjadi far atau menjauh dari hidupmu. Anugerah Allah akan menjauh dari kehidupan kita, sehingga saudara, langit akan menjadi tertutup. Kehidupan kita akan menjadi seperti padang gurun, akan menjadi seperti padang belantara. Mengapa? Karena kita sebagai orang Kristen hanya menjadi orang Kristen tradisi, tetapi tidak relasional, tidak punya relasi. Jadi sebagai prinsip, Yesus katakan, carilah dahulu kerajaan Allah, artinya mengizinkan Tuhan memimpin kehidupan kita sepanjang hari ini. Saudara, karena kita tidak tahu apa yang terjadi di hari ini. Ada banyak musuh. Saudara, kami
kami punya pengalaman, saya punya pengalaman yang begitu banyak bagaimana Tuhan memberikan grace anugerah yang luar biasa ketika kita mencari hadirat Tuhan secara konsisten, secara terus-menerus, secara faithfulness. Saudara selamat Tuhan, setia melayani Tuhan, setia berkorban untuk pekerjaan Tuhan, setia saat teduh kepada Tuhan setiap jam 4 pagi, atau jam 3 pagi, atau jam 5 pagi. Saudara, anak-anak diajarkan untuk konsisten, artinya continue, terus menerus. Maka di situ the grace of the Lord, anugerah Allah, dirasakan oleh setiap anak-anak. Maka Yesus berkata di sini, semuanya itu akan ditambahkan. Di zaman yang krisis seperti ini, bagi saudara, banyak orang berteriak dan mengalami kesulitan. Tidak mudah mendapatkan pekerjaan, tidak mudah untuk merintis sebuah bisnis yang baru, tidak mudah untuk menghidupi anak-anak dan menyekolahkan mereka, membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Bapak saudara, tetapi firman Tuhan katakan, Tuhan Yesus tidak tergantung kepada virus. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan yes. Yes. Okay. Tuhan Yesus tahu berapa jumlah virus yang ada di dunia ini, saudara. Dan dia bisa menaklukkan virus itu ketika waktunya tepat. Dari saudara-saudara Tuhan, kita tidak tahu sama sekali jumlah virus yang ada di ruangan ini. Apalagi satu kota Jogja. Saudara, tidak tahu jumlahnya, karena itu adalah ukurannya adalah mikro. Itu ner kasat mata, itu tidak bisa kita lihat. Kalau kita lihat, kita bisa menghindari. Kita harus pakai apa, saudara? Tapi itu sudah selalu Tuhan. Tapi Tuhan kita maha kuasa. Amin. Jadi pesan Tuhan di sini bagi saudara, amanat Tuhan itu apa di sini? Saudara, carilah Tuhan dulu wajahnya di pagi hari. Amin. Kalau kemarin engkau masih abai, engkau masih tidak disiplin, saudara bertobat, praktekkan new life, hidup yang baru. Saya sudah mengalami bagaimana Tuhan menyingkirkan segala rintangan yang berat, dan Tuhan menambah-nambahkan mukjizat dan kemurahan. Saudara, yang dikasih Tuhan, beberapa hari yang lalu, saya kira hari Jumat, saya lupa ya, ada satu keluarga minggu yang lalu dia telepon kepada saya. Saudara, dia sudah lama tidak bertemu kepada saya, dan dia minta supaya video call. Lalu saya, kenapa Bapak tidak mampir-mampir ke rumah kami? Kita semua sudah kangen. Dan dia singkat cerita, dia ingat saya dan istri saya, ingat saya dan Ruby. Kami akan kunjungi rumah Indonesia. Anak saya berulang tahun minta didoakan. Ya, saudara, dia datang dan membagikan berkat untuk anak-anak dan juga berkat untuk saya secara pribadi. Yang saya garis bukan masalah berkatnya, tetapi yang saya heran adalah saya diingatkan Pak Lukas dan grup wajah. Dia datang ke situ. Saudara, itu yang disebut grace. Tidak ada orang yang bisa mengendalikan orang lain, betul? Betul nggak, saudara? Tapi Tuhan bisa mengendalikan siapa saja. Dia mau bisnis sama saudara, dia mau datang kepada saudara untuk membantu saudara. Itu adalah the power of God. Yang percaya katakan amin. Amin. Tuhan yang bisa membuat saudara sukses, smooth. Maka doa setiap pagi bukan hanya doa kepada Tuhan, doa saya secara pribadi, Tuhan buat smooth, buat lancar, buat segala sesuatu menjadi baik untuk dirimu, untuk anak-anakmu, untuk bisnismu. Tuhan, buat lancar, buat smooth, buat baik. Hari ini lebih baik karena Engkau Tuhan yang menjadi sumber pertolongan bagi kami. Itu yang disebut dependent of God, bergantung kepada grace Allah. Amin. Haleluya, katakan yes. Yes. Saya mau mengutamakan Yesus. Haleluya. Boleh setelah itu saudara lakukan bagi saudara, melakukan pekerjaan saudara.
utamakan, tetapi yang utamakan siapa? Yesus. Yang kedua, saudara, prinsip yang kedua, di tengah-tengah krisis, apakah saudara bisa mengalami tidak krisis? Di tengah-tengah situasi sulit, apakah saudara masih bisa berjalan dengan baik? Yang kedua, kuncinya adalah stay in Christ and God's word, atau tinggal dalam Kristus dan firman-Nya. Katakan, tinggal dalam Kristus dan firman-Nya. Haleluya. Mari kita baca di dalam Yohanes pasal 15 ayat 7. Kita baca bersama-sama. Yohanes pasal 15 ayat 7 ya. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, minta apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Amin. Jadi firman Tuhan katakan, jikalau kamu tinggal di dalam aku di sini Yesus dan firman-Nya. Jadi Yesus dan firman-Nya. Yesus adalah pribadi, saudara, firman yang menjadi daging. Allah sendiri, firman adalah dimaksud adalah apa yang tertulis ini, yang bisa dibaca, yang bisa dihafal, yang bisa dipelajari, yang bisa dipahami oleh akal budi manusia. Saudara, Yesus sedang mengatakan tinggal dalam Kristus, dalam Dia dan firman-Nya. Prinsip yang kedua, Bapak Saudara, kalau engkau punya relationship yang baik dengan pribadi Kristus dan firman-Nya, minta apa saja. Kemudian saudara, ada ayat yang lain, Matius 17. Ya, Matius pasal yang ke-17 ayat yang ke-20. Coba saudara lihat di situ. Matius pasal yang ke-17 ayat yang ke-20. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, karena kamu mempunyai iman sebesar biji saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah, dan tidak akan ada yang mustahil bagimu. Amin. Bapak Ibu Saudara, kebenarannya seperti apa? Di sini Yesus sedang menekankan sebuah prinsip yang sangat penting. Jika saudara mau menerima anugerah Allah dalam hidup saudara, yaitu pengalaman supernatural dengan Tuhan, maka prinsipnya adalah relasi dengan Yesus harus baik dan obey atau taati firman Tuhan. Yang mengerti kata-kata. Amin. Engkau masih muda, anak-anak muda. Sebagai orang muda banyak hidup dalam tantangan kebebasan. Taatilah firman Tuhan dalam masa muda. Sebagai orang tua, taatilah sebagai orang tua. Suami istri, taatilah firman Tuhan. Lakukan firman Tuhan. Itu yang disebut dengan stay in Christ and God's word. Tinggal di dalam Kristus artinya mentaati firman Tuhan. Penderitaan, kegagalan, kehancuran, bahkan musuh bisa masuk dan memporak-porandakan kehidupanmu, menggagalkan segala yang baik dalam hidupmu. Tatkala engkau membuka celah di mana engkau bergaul dengan dosa dan hidup di dalam dosa. Tidak ada peace dengan Tuhan, tidak mentaati firman Tuhan. Bukan hanya happiness, lose, kebahagiaan dalam hidupmu itu hilang, ketentraman dalam batinmu itu loss atau hilang, tidak ada. Tetapi juga saudara, ketidakperkenanan dari Tuhan itu membuat maka segala apa yang kau lakukan akan menjadi terhalang, akan menjadi tidak smooth, tidak ada blessing, tidak ada berkat Tuhan, tidak ada tangan Tuhan di situ.
Karena Yesus berkata, jika engkau tinggal dalam aku dan firmanku, itu artinya secara perfect. Artinya kita secara komit, saudara, dengan kuasa Roh Kudus, dengan anugerah Roh Kudus, dengan kesediaan setiap hari, kita melakukan firman Tuhan. Mempraktekkan, melakukan firman Tuhan. Dalam perjanjian lama ada seorang yang bernama Ishak. Contoh dalam perjanjian lama, Ishak adalah anak Tuhan yang taat kepada firman Tuhan. Mari kita lihat di dalam Kejadian pasal yang ke-26. Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya beberapa kali mengkhotbahkan ayat ini, tetapi saudara, saya sangat senang untuk mengkhotbahkan firman Tuhan ini, karena ini menjadi rema bagi generasi muda, bahkan kepada orang-orang tua yang punya harapan dalam hidup untuk merubah masa depan. Saudara, masa depan yang baik tergantung hari ini apa yang kau kerjakan. Yang mengerti ya katakan. Masa depanmu baik, tahun 2025, 2030 akan menjadi baik. Hari esok menjadi baik tergantung hari ini engkau hidupmu seperti apa. Di dalam Kejadian pasal 26 ayat 1 sampai 3 dan ayat 12, mari kita akan baca 4 ayat ini. Ishak adalah contoh dari firman Tuhan ini. Mari kita akan baca bersama-sama. 1, 3. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir. Ia pada negeri akan mendapatkan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai kau dan memberkati kau. Sebab kepada rumah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menerima seperti sumpah yang telah kudalam kepada Abraham. 11. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Ayat 13. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Ayat 14, ia mempunyai kumpulan kambing domba dan lembu sapi serta banyak anak buah, sehingga orang Filistin itu cemburu kepadanya. Baik saudara, kalau berbicara krisis resesi bukan ada pada zaman sekarang. Pada zamannya Ibrahim, Abraham juga sudah mengalami resesi. Kemudian Ishak pun juga anaknya, generasi berikutnya juga mengalami resesi, mengalami kesulitan dalam hidup, kesulitan makan, kesulitan secara ekonomi dan secara finansial, saudara. Sehingga pada zaman itu bagi saudara, orang-orang cenderung akan pergi ke Mesir, saudara. Mengapa? Karena Mesir adalah kota yang besar, kota dagang yang besar, kota bisnis yang besar. Yakub pernah pergi ke Mesir, saudara. Tetapi Ishak ini, saudara, juga pada banyak orang yang pergi ke Mesir karena krisis, saudara sekalian Tuhan, untuk mengharapkan sebuah penghidupan. Hari-hari ini ada banyak orang exodus, saudara. Salah satu yang banyak ingin pergi ke Eropa, ada jutaan orang dari Timur Tengah ingin pergi ke Eropa. Dari Amerika Latin, dari Honduras, saudara, sedang berusaha menyeberang, saudara, untuk masuk ke Amerika, saudara. Karena hidup di daerah-daerah itu adalah daerah yang sangat miskin dan resesi, saudara, mengalami satu kesulitan yang luar biasa. Tapi saudara, kita bersyukur di Indonesia tidak ada eksodus besar-besaran, saudara. Tetapi di luar negeri banyak negara-negara yang miskin, yang resesi, saudara. Mereka membawa anak, membawa istri, membawa saudara, mereka pergi ke negara-negara yang makmur, negara-negara Amerika dan negara-negara Eropa. Jika ada yang tenggelam di lautan lepas, ada yang mati di tengah jalan karena panasnya terik, karena kelaparan, dan karena penyiksaan, karena negara tersebut tidak mau menerima sehingga disiksa, saudara, bahkan dihilangkan, saudara. Ini yang terjadi, krisis sedang melanda dunia ini. Tetapi sudah selanjutnya dalam firman Tuhan ini, Ishak, kenapa Ishak tidak mengalami resesi, bahkan hidupnya tetap diberkati Tuhan? Saudara harus mengerti, Ishak obey the direction of God. Ishak mengikuti arahan Tuhan. Apa yang diperintahkan Tuhan kepada Ishak? Tuhan memberi perintah sangat jelas, yaitu apa?
bahwa mereka, Ishak tidak boleh pergi ke Mesir. Tetaplah tinggal di Gerar, di situ. Tidak usah pergi ke yang lain. Aku yang menjamin, kata Tuhan. Aku akan memelihara engkau. Sekalipun tempatnya itu mungkin lebih baik daripada Mesir, tetapi Tuhanlah yang akan menjamin dan memberkati Ishak. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Ishak taat, apa yang terjadi? Yang dilakukan Ishak adalah dia bekerja di Gerar dan dia buka bisnis, dia buka pekerjaan. Apa yang dilakukan? Dia menabur. Di sini firman Tuhan katakan dia sow in the land, that land. Jadi saudara, tahun itu Ishak menabur benih, membuka ladang, dan firman Tuhan katakan Ishak menuai hasilnya dalam tahun itu juga, dan bahkan mendapatkan 100 kali lipat. Firman Tuhan mengatakan karena Ishak diberkati oleh Tuhan. Jadi orang bisa sukses yang disebut sebagai good success, bukan bad success. Karena kalau orang dunia itu sukses tapi sukses yang buruk, loss of happiness, kehilangan kebahagiaan dalam hidup, bahkan kehilangan kesehatannya karena dia sudah membanting tulang, dia bekerja keras tetapi tidak mendapatkan sukacita dalam hidupnya. Itu yang disebut bad success. Tetapi sudah dia yang untung secara ekonomi, secara uang saja, saudara selamat Tuhan. Tetapi Ishak, saudara, dia berhasil, dia diberkati Tuhan, dia mendapatkan 100 kali lipat. Saudara, ini yang menulis adalah Roh Kudus. Ini adalah fakta, ini adalah kebenaran yang mengerti kata kami. Jadi bagi saudara selamat Tuhan, mengapa Tuhan memberkati Ishak? Karena dia obey, dia stay in the God's word, dia tetap tinggal dalam firman Tuhan, dia tidak melanggar firman Tuhan. Jadi bagi saudara, kalau saudara mau menghancurkan hidupmu sendiri, hiduplah secara bebas dan tidak taati firman Tuhan. Maka keluargamu akan hancur, bisnismu akan hancur, hubungan-hubunganmu akan hancur, anak-anakmu akan hancur. Dan itu akan menjadi 7 keturunan. Ketika orang mulai lari dari firman Tuhan, ketika dia mulai menikmati hidup secara duniawi, hidup dalam kedagingan, menikmati kedagingan dan menyingkirkan firman Tuhan, maka saudara, memang Tuhan akan hajar dia beberapa kali, tetapi ada saatnya ketika dia keras kepala, saudara, maka Tuhan akan biarkan dan situasi yang akan menghajar. Tetapi saudara, sebaliknya grace of the Lord, jadi dikatakan di sini firman Tuhan katakan sebuah narasi, sebuah cerita yang fakta, dikatakan secara singkat hanya 2 ayat saja. Ishak ini diberkati 100 kali lipat ganda oleh Tuhan, sebab ia diberkati oleh Tuhan, dan Ishak itu menjadi kaya, kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Ada yang disebut klimaks di situ disebut oleh firman Tuhan. Makin lama makin kaya dan sangat kaya. Saudara, ada progres yang luar biasa di mana bukti fakta daripada kehadiran anugerah Allah dalam hidup Ishak di tengah-tengah krisis. Itu yang disebut breakthrough, itu yang disebut the power of God, kuasa Allah, yang disebut blessing, manifestasi blessing, atau dalam perjanjian lama bahasa berkatakan yaitu barak, saudara, itu adalah berbicara tentang manifestasi kuasa Allah yang mengakibatkan seseorang itu berhasil apa saja yang dikerjakan. Dia berhasil, bukan sebaliknya. Makin lama makin lemah, makin lama makin hancur, makin lama makin bangkrut, makin lama makin miskin. Sudah, itu pasti ada yang salah. Saudara, firman Tuhan sudah dibentangkan dalam kehidupan kita sendiri. Kita membutuhkan yang namanya
good attitude, sikap yang benar. Dan juga harus mengajari anak-anak kita, anak-anak saudara untuk mengajarkan yang benar. Jangan takut didiamkan sama anak. Lebih baik menegur anak supaya berjalan benar daripada membiarkan dia dan akhirnya membinasakan dia. Karena dia melawan firman Tuhan. Yang mengerti dengan Amin. Manjakan, jangan manjakan anakmu. Jangan manjakan dirimu. Karena Tuhan tidak pernah mendidik dan menjadi anak yang manja. Tuhan mendidik kita supaya menjadi laki-laki yang sejati, menjadi wanita yang berkenan di hadapan Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Yang hidupnya benar, yang mengikuti arahan Tuhan. Kamu bersama Tuhan, mau di kota, mau di desa, mau di gunung, di mana saja, di laut, saudara akan sukses. Amin. Mau di masa krisis, masa yang normal dan sebagainya. Kalau lihat saudara, dia si Ishak ini di tengah-tengah resesi, masa kelaparan, buktinya dia akan menjadi bintangnya naik. Amin. Apa yang terjadi? What the secret of his life? Karena Ishak, dia follow, dia tetap tinggal di Gerar, saudara. Dia tetap melakukan firman Tuhan, buka bisnis, buka pekerjaan, rintis dengan baik, minta wisdom daripada Tuhan, dan jangan lupa dalam hidupmu melakukan taati firman Tuhan. Amin. Jangan kalau engkau sukses engkau lupa Tuhan, dulu waktu engkau belum sukses engkau cari-cari Tuhan. Ibaratnya saudara, dalam hidup saudara sayang suamimu karena suamimu lagi sukses. Ketika suami lagi bangkrut, bangku tendang. Padahal janjinya waktu nikah dalam susah dan senang aku bersamamu. Sekarang sudah tidak senang. Bye-bye. Atau ditendang. Suaminya lagi capek, lagi stres mungkin, bukan bang, kenapa, mas, pak, kita, ya, bangun. Dikebyur malah sudah. Ini pasti akan jadi rumah tangga itu kan pasti jadi neraka. Istriku memang kalau seperti itu, aku cari istri yang lain lebih lembut sama aku. Saudara, itu setan bisa masuk nanti. Saudara, firman Tuhan harus diterapkan dalam situasi apa saja. Doakan suami kalau lagi stres di Kristen, Tuhan tolong dia, supaya Tuhan berikan dia pekerjaan. Istri dikuatkan. Tuhan tolong supaya istri kerja begini terus. Tuhan tolong, Tuhan dilem sedikit lah. Dengan berkat uang yang nempel mungkin merah gitu kan. Berkati. Saya sedang Tuhan. Jadi hidup ini tidak mudah. Yang belum nikah kalian harus belajar sungguh-sungguh. Jangan serampangan, jangan senang sendiri. Cari istri seperti jago cari ayam, saudara. Seperti bebek, semua dihantam. Jangan lihat latar belakang, lihat kehidupan rohani. Suami juga begitu. Cari suami jangan seperti cari bebek. Kalau bebek, saudara, dihantam saja di mana saja. Saya pelihara bebek, sudah jadi tahu punya bebek. Ayam juga ada, saudara. Islam Tuhan tidak akan fondasi yang jelek. Kalau engkau masih muda, sudah tidak benar hidupnya, engkau sudah menampilkan yang tidak benar untuk masa depan. Jadi saudara, ini bukan masalah materi. Ishak ini bukan masalah materi, tetapi di situ saudara lihat bahwa orang yang mendapat grace dari Tuhan karena ketaatan kepada firman. Amin. Jangan saudara sekarang orang Kristen Alkitab jadi hiasan saja, tidak pernah dibaca, tidak pernah dipelajari, tidak pernah direnungkan.
Bukan, saudara malah berpedoman kepada film sinetron. Sinetron jadi pedoman. Ada cerita judul lagi, jeritan apa namanya? Istri, apa jeritan hati istri simpanan. Yang namanya istri simpanan pasti menjerit-jerit, saudara. Karena disimpan di kotak, saudara. Ya, yang dikasih Tuhan. Ini Diktus pun nonton, tahu dia. Elias ya. Dia nontonnya kalau ada mami datang langsung dipindah, sudah. Iya. Ini sekarang anak kecil ya, gede. Saudara kasih Tuhan. Jadi pedoman kita firman Tuhan. Amin ya saudara. Yang terakhir yang ketiga. Berpegang kepada janji Tuhan. Katakan berpegang kepada janji Tuhan. Mari kita buka dalam Yesaya 43 ayat 1 dan ayat 18 dan 19. Ya, kita baca bersama-sama. Yesaya 43 ayat 18 dan 19. 1, 3. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Bersama saya katakan anugerah Allah. Grace of God. Jadi saudara, orang yang hidup dalam anugerah Allah, yang ketiga di sini dia berpegang kepada janji Tuhan. Amin. Jadi bukan live by sight, tapi by faith. Jadi bukan hidup oleh mata penglihatan jasmani, tetapi oleh iman. Di sini janji Tuhan apa? Tuhan membuat sesuatu yang baru di masa krisis ini, saudara. Kalau orang mencari Tuhan sungguh-sungguh, melupakan masa lalumu, saudara jangan hidup dengan masa lalu, tetapi hidup dengan iman di masa depan dan percaya akan janji Tuhan. Apa janji Tuhan di sini, saudara? Janji Tuhan adalah Tuhan akan menumbuhkan sesuatu yang baru. Tuhan akan memberikan sesuatu yang baru dan sekarang sedang tumbuh. Tuhan akan membuat jalan di padang gurun dan membuat sungai-sungai di padang belantara. Itu artinya padang gurun dan padang belantara berbicara krisis, berbicara kesulitan, berbicara tentang kekeringan, berbicara tentang tidak ada harapan dan seterusnya. Tetapi bagi saudara, janji Tuhan luar biasa di sini. Bagi saudara, dia akan membuat jalan di padang gurun, bahkan juga sungai-sungai dibuat di tengah